Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Natal segera tiba dan ICA membuka kesempatan bagi seluruh jemaat untuk terlibat dalam perayaan Natal. Production skala besar akan diadakan secara live dan juga online pada 8 Desember di ICA West. Jemaat dari West maupun East dapat melayani dan merayakannya bersama. Minggu berikutnya, perayaan musik akan diadakan di ICA East pada 15 Desember. Bila ingin mendaftar untuk membantu di salah satu maupun kedua acara tersebut, silakan scan QR Code ini atau kunjungi icasby.com/volunteer. Mari membuat kenangan Natal bersama ICA. Atur kalender Anda untuk Minggu Misi tanggal 13 Oktober di ICA East dan 20 Oktober di ICA West, di mana kita akan kembali ditemani oleh pembicara tamu istimewa dan mendengarkan rencana besar apa yang akan dilakukan selanjutnya sebagai misi ICA. Bergabunglah dengan tim ICA. ICA membuka lowongan kerja full-time untuk posisi akuntan dan resepsionis. Jam kerja dari pukul 9 pagi hingga 5 sore, Senin hingga Jumat di ICA West. Bagi yang tertarik dan butuh informasi lebih lanjut mengenai salah satu posisi ini, silakan kirim email ke hrd@icasby.com. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam ibadah bahasa Indonesia secara online dari ICA Surabaya. Perkenalkan, nama saya Anton Hinadi, saya salah satu adalah tim anggota pengkhotbah daripada ICA. Dan sekarang kita memasuki minggu kedua dari seri yang baru yang berjudul Musa. Saudara, Alkisah ada 3 orang anak laki-laki remaja yang hidup takut akan Tuhan. Pada suatu masa, negara mereka itu berperang dengan negara yang lain dan negara mereka kalah. Sehingga akibatnya bahwa seluruh penduduk yang masih hidup harus menjadi tawanan. Dan oleh pemerintahan yang baru dari negara musuh mereka harus diwajibkan untuk menyembah patung daripada raja musuh mereka. Dan tentunya apabila barang siapapun yang tidak mau menyembah patung itu, maka hukuman mati adalah akibatnya. Dan tentu saja ketiga anak ini menghadapi situasi yang sangat sulit. Mereka tidak mau menyembah patung raja, mereka tetap percaya dan menaruh harapan mereka kepada Tuhan saja. Suatu hari, sang raja mendengar bahwa ketiga anak ini tidak mau menyembah patungnya. Sehingga mereka dipanggil di hadapan raja dan raja mengancam mereka. Apabila mereka tidak mau menyembah patungnya, maka mereka akan dihukum mati dengan melemparkan mereka ke dalam api. Namun mereka tetap menolak. Mereka tetap kepada iman percaya mereka kepada Tuhan, meskipun nyawa taruhannya. Sehingga hal itu membuat raja menjadi sangat murka dan ketiga anak ini kemudian dilemparkan ke dalam api dalam keadaan yang terikat. Dan kemudian ketika mereka ada di dalam api itu ada sebuah keanehan yang terjadi. Raja melihat ternyata ada 4 orang sedang berjalan-jalan di dalam nyala api itu. Raja kemudian meminta ketiga anak itu untuk keluar dari api. Dan mereka keluar tanpa ada satupun yang terbakar pada tubuhnya maupun pakaian mereka. Rupanya ada malaikat Tuhan yang menolong mereka saat berada di dalam api itu. Dan membuat raja itu mengakui
akan kuasa serta kemuliaan Tuhan yang disembah oleh ketiga anak itu. Nama ketiga anak itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, kenapa saya bercerita mengenai kisah ini? Ternyata di Alkitab itu ada sebuah kisah yang mirip seperti kisah ini. Dan kita sebentar lagi akan melihatnya bahwa ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kesetiaannya. Yang dapat menolong di masa sulit. Bahkan lewat kesulitan itu, Tuhan menolong dengan caranya yang ajaib. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur terima kasih pada pagi hari ini. Kami bisa bersama-sama Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau lembutkan hati kami untuk kami dapat menerima kebenaran-Mu itu dan menyimpannya dalam hati kami. Berbicaralah dengan bebas kepada setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan membawa kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Firman-Mu itu yang akan membawa kemerdekaan di dalam kehidupan kami. Dan semuanya itu akan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah di dalam nama Putra-Mu Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Mari saudara kita baca di dalam kitab Keluaran pasal yang kedua. Saya bacakan dari ayat yang ke-1. Dikatakan bahwa seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan tir, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Ayat yang keempat. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Saudara, dari kisah ini kita bisa mendapatkan sebuah poin utama, yaitu bahwa ada harapan di tengah masa yang sulit. Pada minggu lalu kita sudah mendengar bagi saudara yang mengikuti bahwa orang Israel ini bertambah banyak mereka di Mesir. Ini tentunya kisah setelah Yusuf meninggal, orang-orang Israel berada di Goshen dan mereka berkembang biak dengan luar biasa. Sehingga membuat Firaun mereka khawatir bahwa jangan-jangan orang Israel ini akan memberontak di suatu hari. Itulah sebabnya Firaun membuat bangsa Israel ini menjadi budak. Untuk menekan mereka supaya mereka tidak bertambah banyak. Namun ternyata meskipun mereka dijadikan budak, malah mereka jumlahnya semakin bertambah dan bertambah. Firaun kemudian memberikan sebuah pekerjaan atau tugas yang sangat berat yang menindas mereka. Dengan tujuan adalah supaya mereka itu tidak punya kesempatan untuk melakukan hal yang lain, hanya waktunya dihabiskan untuk bekerja. Namun ternyata itu pun juga tidak berhasil. Bangsa Israel dikatakan semakin jumlahnya semakin banyak. Sehingga akhirnya Firaun membuat sebuah keputusan bahwa apabila setiap bayi laki-laki yang lahir, maka bayi itu harus dibunuh. Artinya apa? Artinya Firaun mau menghilangkan warisan dari bangsa Israel. Generasi yang baru itu akan dilenyapkan. Sehingga yang tertinggal nanti adalah wanita, dan wanita ini nanti akan menikah dengan pria bangsa lain, maka bangsa Israel ini perlahan-lahan akan lenyap. Dan itu Firaun mengatakannya di dalam Keluaran pasal yang pertama di ayat ke-22. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Dikisahkan di dalam pasal kedua ini bahwa ada keluarga dari keturunan Lewi.
pada saat ini tidak disebutkan namanya, baru kemudian di pasal yang ke-6 dicatat namanya adalah Amran dan Yokebed. Dari keluarga ini lahir seorang bayi laki-laki. Bagi banyak orang akan mengatakan, wah, bayi ini lahir di waktu yang salah. Namun tidak ada yang salah bagi Tuhan yang Maha Kuasa. Dikatakan juga bahwa bayi laki-laki ini cantik. Terjemahan lain dikatakan bahwa bayi ini spesial. Maka orang tuanya memutuskan untuk menyembunyikannya selama 3 bulan lamanya. Saudara, tentunya ini bukan perkara yang mudah bagi Amran dan Yokebed untuk menyembunyikan bayi mereka. Karena bayi mereka ini bisa menangis di waktu-waktu yang dia mau. Tidak bisa ada yang bisa mencegahnya. Dan tentunya kehidupan mereka saat itu sebagai budak, tentunya rumahnya mereka sangat berdempetan satu sama lain. Hidup mereka senantiasa diliputi oleh kecemasan, ketakutan. Jangan-jangan ada yang mendengar bahwa ada bayi yang baru lahir di rumah mereka. Dan mereka takut suatu ketika nanti tentara akan mengetahui dan mereka akan mengambil bayi itu dan dilempar ke dalam Sungai Nil untuk dibunuh. Namun mereka tetap memiliki harapan di dalam iman kepada Tuhan dengan tetap menyembunyikan anak mereka. Di dalam kitab Ibrani 11, yaitu bicara mengenai pahlawan-pahlawan iman, ternyata nama Amran dan Yokebed ini tercatat di dalamnya. Dikatakan, karena iman, maka Musa setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Pertanyaannya, mengapa orang tua Musa ini tidak takut akan perintah raja? Karena mereka punya yang namanya harapan. Harapan akan adanya jalan keluar, harapan akan adanya pertolongan bagi bayi mereka. Mereka tidak tahu bagaimana dan caranya seperti apa pertolongan itu. Dan juga mereka tidak pernah tahu kapan waktunya pertolongan akan datang. Mereka tetap berharap dan mereka punya iman. Itulah sebabnya mereka dicatat dalam sebagai pahlawan iman. Saudara, akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan berita yang ada bahwa ada 2 anak yang masih kuliah di Surabaya dan 1 anak yang ada di Jakarta. Mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka dengan melompat dari gedung yang tinggi. Mengapa mereka melakukan seperti itu? Karena mereka tidak memiliki harapan di dalam diri mereka. Saat mereka mengalami situasi yang sangat sulit, ketika mereka mengalami krisis di dalam hidupnya, mereka tidak melihat adanya jalan keluar atas permasalahan mereka. Semua jalan nampaknya tertutup. Mereka merasa tidak punya lagi harapan dan mereka putus asa. Itulah akhirnya mereka mengambil keputusan seperti itu. Di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10 dikatakan, jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Terjemahan The Message mengatakan seperti ini, if you fall to pieces in crisis, jika engkau jatuh berkeping-keping di dalam krisis, maka kecillah kekuatanmu. Ketika engkau putus asa di dalam pergumulan hidupmu, di dalam situasi yang sangat sulit, engkau tidak merasa memiliki harapan apapun, maka kecillah kekuatanmu. Karena apa? Karena engkau hanya melihat kemampuan dirimu sendiri. Engkau tidak melihat atau menaruh harapanmu kepada kekuatan yang Tuhan punya. Yang dapat menolongmu
dalam masa kesesakanmu. Bila saudara saat ini mengalami situasi yang sulit, pergumulan hidup yang berat, krisis yang begitu hebat di dalam hidup saudara, apakah itu berkaitan dengan kesehatan, dengan adanya penyakit-penyakit yang berat, penyakit-penyakit yang kritis? Apakah itu juga karena keuangan, sekarang bisnis lagi turun, lagi sepi, sehingga pemasukan berkurang bahkan tidak ada, sedangkan satu sisi hutang semakin besar, tidak tahu harus bagaimana? Ataupun juga di dalam hubungan, pernikahan saudara diambang oleh kehancuran, juga mungkin karena ada anak-anak di antara saudara yang terikat di dalam kecanduan, narkoba, dan sebagainya. Message ini adalah mengatakan jangan kehilangan harapan. Selalu ada jalan keluar atau pertolongan dari Tuhan. Tetap percaya kepadanya sebab Tuhan kita itu adalah setia dan maha kuasa. Seringkali di masa tersulit kita, di sanalah ada benih mujizat yang membawa pertolongan bagi kita. Kita lanjut poin yang kedua, yaitu bahwa ada perjumpaan yang tak terduga dari Tuhan. Kita baca di ayat yang kelima. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Sungai Nil adalah sungai utama di Mesir yang sangat panjang. Bahkan istana Firaun didirikan berada tidak jauh dari sungai Nil. Adalah sebuah kebiasaan pada saat itu bahwa keluarga kerajaan itu untuk mandi di sungai Nil, tentunya di area-area yang khusus yang tertentu. Dan dikatakan bahwa saat itu ada seorang putri Firaun yang hendak mandi di sungai. Tidak disebutkan nama putri itu, tetapi sejarawan itu mengatakan mungkin putri itu adalah anak daripada Rameses kedua. Ada sejarawan lain yang juga mengatakan bahwa putri itu adalah Hatshepsut yang kelak akan memimpin Mesir. Jadi siapapun putri ini, yang jelas adalah bahwa ia adalah orang yang berkuasa di Mesir. Namun saat ia melihat bayi itu dikatakan bahwa ia jatuh belas kasihan atau jatuh hati pada bayi laki-laki yang spesial itu. Dan ia langsung tahu bahwa bayi itu adalah anak dari orang Ibrani. Dari keadaan saat itu yang dimana para prajurit itu memeriksa atau merahasia keluarga-keluarga Ibrani untuk mencari bayi laki-laki yang baru lahir untuk kemudian mau dibunuh. Itulah sebabnya putri ini tahu. Pertanyaannya, mengapa putri Firaun ini jatuh hati kepada bayi itu dan melawan perintah Firaun? Disinilah Tuhan berperan memberikan jalan keluar atau pertolongan yang ajaib yang tak terduga. Tuhan mengubah atau melembutkan hati sang putri menurut kehendaknya. Karena bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil baginya. Di Amsal 21 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Melalui putri ini, keberlangsungan bangsa Israel akan tetap ada. Dan bayi laki-laki yang diselamatkannya, kelak akan menjadi pembebas bangsa Israel dari Mesir. Saudara, tentunya ini adalah menjadi sebuah berita yang sangat bagus bagi setiap kita orang percaya yang sedang mengalami masa kesulitan, bahwa Allah kita ini sanggup untuk melakukan segala sesuatunya dengan hal yang menurut jalannya dan caranya tersendiri untuk menolong setiap kita.
Sebelumnya tadi saya mengatakan bahwa seringkali di masa tersulit kita, di sanalah ada benih mujizat yang membawa pertolongan bagi kita. Mengapa? Karena Tuhan kita sanggup menggunakan apapun dan sanggup menggunakan siapapun di dalam keadaan sulit yang kita alami untuk membawa jalan keluar bagi kita. Kenapa? Sebab Ia berkuasa dan Ia setia. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Di Ibrani 10 ayat 23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia, yaitu Tuhan, yang menjanjikannya setia. Berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan. Itu yang tetap harus kita lakukan. Berharap kepada Tuhan. Jangan menyerah dan jangan putus asa. Selanjutnya ayat yang ke-7. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun. Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ini yang namanya double solutions. Solusi dua kali, membawa berkat dua kali. Bayi laki-laki ini yang kita tahu namanya Musa memiliki dua orang kakak yang bernama Miriam dan yang kedua adalah Harun. Diperkirakan saat itu Miriam, kakak perempuan yang tertua berusia 14 tahun. Dan ia berada di pinggiran sungai Nil untuk melihat, memantau adiknya. Saat putri itu menemukan adik bayinya. Dan respon putri itu kepada adiknya dilihatnya baik. Maka ia memberanikan diri untuk menghadap sang putri dengan segera. Memberikan usulan tentang menyusui bayi itu dari sesama orang Ibrani. Saya yakin usulan Miriam itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan juga memberi keberanian kepada Miriam untuk menghadap sang putri. Sang putri tidak hanya menyetujui usul Miriam, malah ia memberikan upah bagi wanita yang akan menyusui bayi. Dan yang diajukan Miriam tentunya adalah ibunya sendiri. Yokebed sang ibu tentunya sangat senang melihat bahwa anaknya tidak dibunuh, anaknya selamat. Malah ia digaji, diberi imbalan untuk tetap memelihara bayinya. Meskipun dalam jangka waktu yang tertentu, mungkin sekitar 3-4 tahun setelah selesai disapi. Tapi dalam masa-masa itu tentunya Yokebed itu tidak lagi merasa cemas atau takut untuk memelihara bayinya. Karena ia tahu bahwa ia ada dilindungi daripada kewenangan daripada sang putri. Ia berjumpa kembali, bertemu kembali, merawat kembali bayinya itu. Dan ia malah diberi upah. Itu adalah double blessings, berkat ganda. Saudara, selama Perang Dunia yang kedua, ada sebuah keluarga di Belanda menyembunyikan orang-orang Yahudi dari tentara Nazi. Akhirnya keluarga ini ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Corrie ten Boom dan adiknya yang bernama Betsy ditempatkan di sebuah sel yang penuh dengan kutu dan dalam keadaan yang sangat jorok. Namun mereka di dalam sel itu tetap bersyukur kepada Tuhan di dalam situasi tersebut. Dan di dalam kemahakuasaan Tuhan, Tuhan memakai situasi itu justru untuk menolong mereka. Bagaimana kok bisa Tuhan menolong mereka di dalam situasi tersebut? Karena sel itu penuh dengan kutu dan sangat jorok,
Sehingga membuat para penjaga tidak pernah masuk ke dalam sel itu untuk memeriksa barang-barang yang ada di dalam sel mereka. Ternyata bahwa di dalam sel itu terdapat beberapa buku Alkitab yang mereka simpan di balik kasur mereka yang penuh dengan kutu itu. Itulah yang membuat akhirnya bahwa Tuhan membuka jalan bagi mereka untuk mereka bisa membagikan Alkitab kepada tahanan sesama yang lain, untuk mereka bisa memberikan kesaksian, memberikan kekuatan kepada tahanan yang lain, bahkan kepada diri mereka sendiri. Bahwa firman Tuhan bekerja untuk memberikan kekuatan di dalam situasi masa yang sulit bagi mereka, memberikan pengharapan bagi mereka di saat masa krisis. Tuhan bisa bekerja di dalam situasi yang sulit dan membuat situasi yang sulit itu adalah menjadi sebuah jalan keluar. Pertolongan yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita lanjutkan ayat yang ke-10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Sungai Nil adalah tempat kematian bagi bayi laki-laki Israel. Namun dari sungai yang sama, Tuhan mengubahnya menjadi tempat pembebasan dan kehidupan. Golgota itu adalah tempat kematian yang paling mengerikan, karena di sanalah tempat penyaliban itu berada. Yesus Kristus berada di sana, di Golgota, dengan tubuh yang hancur karena cambukan. Dan ditambah dengan paku yang besar yang tertancap dalam tangannya dan kakinya. Agar dia bisa tergantung di kayu yang kasar. Di sanalah ia menebus dosa manusia. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab 3 hari kemudian, ia bangkit dan mengalahkan maut untuk selamanya. Tempat kematian, ia ubah menjadi tempat kehidupan. Saudara, jangan kehilangan harapan di masa sulit. Pada saat saudara mengalami krisis, mengalami pergumulan hidup yang sangat berat, tetap percaya kepada Tuhan bahwa Ia sanggup untuk memberikan jalan keluar meskipun saat ini masih tidak tahu bagaimana dan seperti apa caranya Tuhan menolong dan kapan waktunya Tuhan itu bekerja. Percaya bahwa Tuhan kita ini kuasa, sangat berkuasa dan sangat setia. Ia tidak menutup mata terhadap pergumulan kita. Tetap pegang akan janjinya. Dikatakan di dalam Yeremia pasal yang ke-33. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, Tuhan berkuasa dan setia. Tuhan dapat menolong kita di masa sulit. Bahkan melalui kesulitan itu, Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur sebab Kau, Tuhan, adalah Allah yang peduli terhadap kami. Dalam situasi apapun Kau melihat dan Kau, Tuhan, memberikan jalan keluar pertolongan bagi kami. Meskipun kami masih belum mengetahui seperti apa dan bagaimana cara-Mu menolong, tapi kami mau percaya Tuhan.
Kami mau tetap berharap kepadamu karena disitulah terletak kekuatan kami. Bahwa Engkau sanggup menolong. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat kami berseru kepadamu, maka Engkau mendengar dan Engkau menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur bahwa kami tahu dan percaya bahwa Engkau Allah penebus kami yang hidup, yang menolong kami. Di dalam nama Putramu Kristus Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara telah bersama-sama mengikuti ibadah ICA ini. Dan sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Natal segera tiba dan ICA membuka kesempatan bagi seluruh jemaat untuk terlibat dalam perayaan Natal. Production skala besar akan diadakan secara live dan juga online pada 8 Desember di ICA West. Jemaat dari West maupun East dapat melayani dan merayakannya bersama. Minggu berikutnya, perayaan musik akan diadakan di ICA East pada 15 Desember. Bila ingin mendaftar untuk membantu di salah satu maupun kedua acara tersebut, silakan scan QR Code ini atau kunjungi icasby.com/volunteer. Mari membuat kenangan Natal bersama ICA. Kemudian atur kalender Anda untuk Minggu Misi tanggal 13 Oktober di ICA East dan 20 Oktober di ICA West, di mana kita akan kembali ditemani oleh pembicara tamu istimewa dan mendengarkan rencana besar apa yang akan dilakukan selanjutnya sebagai misi ICA. Bergabunglah dengan tim ICA. ICA membuka lowongan kerja full-time untuk posisi akuntan dan resepsionis. Jam kerja dari pukul 9 pagi hingga 5 sore, Senin hingga Jumat di ICA West. Bagi yang tertarik dan butuh informasi lebih lanjut mengenai salah satu posisi ini, silakan kirim email ke hrd@icasby.com. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama.
Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.